podcast Indo. Oke. Oh, Painan. Ada yang bersinggungan tim warna coklat dan juga ungu. Seru. Oke, kita berpindah dulu ke arah angle yang berbeda, di mana Liquid, pemain yang tengah banget, Ryzen dan Zux di sebelah kiri, di mana berbeda coupling antara V-Gaming dan Beda juga komplek ya. Iya. Ini anak kapling sama anak komplek nih. bahasa conetnya gitu. Yoi. Bahasa condet. Lo Pondok Kelapa. Bahasa Bekasi juga begitu. Oke, kali ini Liquid yang dimainkan, Yuhai tidak bermain. Berarti ini adalah line up utama Bigetron saat ini. Oke, yes, dan di mana jembatan bakal menjadi titik pemisah dari kedua tim, belum adanya tembakan-tembakan intens yang diberikan. Ryzen di belakang seorang Liquid, Luxi dan Zuxi juga cukup merapat. Twans yang akan ditugaskan untuk mencari informasi-informasi dari Red Alliance. Ryzen masih mencari lootingan tambahan dan Proning untuk menutup dari stepnya. Ya, tapi sudah mulai terdengar beberapa bunyi tembakan yang terjadi di arah sekitar Painan ini. Mungkin ada sedikit distraction yang dilakukan oleh V-Gaming. Let's go! Buat teman-teman yang lagi menyaksikan di live stream, jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Apalagi share-nya itu penting bedah pokoknya untuk membuktikan kekompakan komunitas PUBG Mobile di Indonesia. Ini udah 12.000 like. Ya, 15.000 pertama lah, let's go. 15.000 pertama. Yoi. Kayak ini. Tadi udah cuman pertama cuy. Yang nutup Ini 15.000 pertama, 15.000 pertama. Di sisi lain Paradise nampaknya cukup rumit antara Genesis Dogma dan juga Xavier. Tim-tim Indonesia yang paling kuat, tim-tim Vietnam juga yang kuat. Ini sangat menarik, Indonesia versus Vietnam, di mana dua drop zone saling beriringan. Tapi yang gak bagus adalah DX yang menurut gue lebih komit untuk melakukan step by step. Ya lu lihat aja Dak lootingannya karena mereka mengambil bagian dalam dari Paradise-nya. Lootingannya enak banget cuy. Vest 3, helm 3, weapon udah nggak usah ditanya lagi, udah pasti sangat proper untuk menghadapi GD yang saat ini drop zone-nya memang sama dengan The Xavier. Oke, Satar yang nggak terpantau. Ini yang selalu out of the position ini memang selalu diperlukan. Cuma resikonya yang sangat amat tinggi Ya ketika kalau ke dia pick off kecuali. nggak bisa di backup. Sama kayak Zuxi pas di PKD tadi. Betul sekali. Oh iya. Pergerakan demi pergerakan sudah mulai dilakukan di arah Painan dan juga di arah Paradise, tapi belum ada kill feed yang muncul. Belum ada, masih cukup alot dari kedua drop zone tersebut. Bagaimana Red Alliance pun belum berani mendapatkan satu demi satu. Mereka menahan agresivitas mereka juga. Mereka menelik dulu di mana letak masing-masing. Malah SG yang tertangkap di sisi recent kill. Smith dengan salah satu player dari Bisenot. Kembali lagi dari arah Painan. Belum mengunci pergerakan dari manapun. Dari corong Chua, Tom, dan kedua pemain V-Gaming nampaknya pun sudah stand up aja. Tidak memberikan tembakan, menunggu adanya blunder-blunder yang dijadikan oleh Red Alliance. Ya, ini kayaknya fight yang bakal lama sih. Menurut gua ya, dan akhirnya pecah. GD kali ini berhasil mendapatkan satu knockdown-nya ke arah Xavier. Namun trade talk terjadi yang belum terspot oleh observer kita karena sedang melihat statistik dari Red Alliance tentunya, di mana Satar berhasil memulangkan satu pemain dari Xavier ke arah lobby, dan kondisi harusnya berimbang kali ini. 3 lawan 3 sebelum bermainnya di revive, dan Rebi sudah mengetahui posisi dari seorang Satar close combat, dan Satar pun tumbang. Headshot tadi ding ding bunyi di headset gua. Oh, 3 versus peting dingnya nggak perlu disebutkan Ya? karena mendistract gue. Tapi dari arah di atas Daybot nampaknya cukup enak untuk ngejumping ke arah seorang Rebi sampai menunggu juga pergerakan cover dari arah sisi belakang. Daybot masih cukup bersabar karena dari arah sisi atas di backstep dan jump shot dari seorang Booms melulu letakkan Xavier dengan 3 player di arah Paradise. Selesai sudah perjuangan Xavier, Genesis Dogma nampaknya cukup mudah untuk melakukan rotasi selanjutnya. Dan kembali lagi dari Painan, cukup alot, belum adanya gemingan sama sekali dari kedua tim. Nah, ini bakal lama tentunya. Kita udah ngelihat Paradise dimenangkan oleh GD Gits rata ya. Sudah berhasil What is memenangkan meaning fight rata? itu, Paradise. Guys, what is meaning rata? Wipe out. Wipe out. Wipe out. Oke, dari V-Gaming kali ini yang masih menahan di angle mereka begitu tertib dan sambil ngecek juga angle belakang mereka. Sebenarnya ya Gus ya, kalau menurut lu Ya. lebih resiko tempatnya BTR atau tempatnya V-Gaming buat di backstep? Sama-sama sih, soalnya kanan kiri high ground, jadi nggak ada yang saling diuntungkan. Tapi kalau untuk segi positioning, gue lebih suka BTR yang sudah benar-benar nge-regroup dan juga merapat. Bagaimana Chua yang paling jauh, misalnya ada V-Gaming yang sedang tertake dan Chua pasti panik untuk lebih meregroup dan butuh waktu, butuh space untuk Chua berjalan, dan itu momentum lengahnya dari V-Gaming sebenarnya. Iya, dan sudah mulai ada tembakan yang dilancarkan oleh V-Gaming ke arah Bigetron. Tapi lagi-lagi nih fight yang menurut gua agak wasting time sih, dari looting mereka, dari rotasi mereka,
mereka tentunya bakal merepotkan. Tapi dari GD Kids mereka mendapatkan sebuah kontestan baru lagi di mana Eagle Esport bergerak menuju ke arah Paradise. 3 pemain mereka bergerak secara beriringan dan mungkin Daibot yang akan menjadi pintu pertama untuk menyambut kedatangan dari Eagle Esport. Oke, Daibot sudah mendengar juga suara bener. Parajin, tapi dia tertembak begitu saja, belum tahu dari arah mana. Parajin mengambil angle sebelah kiri, kemudian Eagle yang sebelah kanan nampaknya lebih mendominasi angle ke arah Daibot. Tapi Parajin mengambil momentum tersebut karena sudah mengetahui informasi dari Daibot sudah hampir sekarat, tapi Daibot masih ada waktu untuk healing terlebih dahulu. Betul, tapi lihat granat sudah mulai dimasak. Ini matang banget granatnya, 5 detik dilempar ke arah depan dan Daibot ditumbangkan. Tinggal 2 player aktif dari GD Kids yang tersisa kali ini dan Eagle Esport langsung memanfaatkan momentum ini untuk kembali lagi semakin menekan ke arah GD Kids. Yes, dan kembali lagi dari Parajin memberikan penetrasi lagi, berharap adanya 1 demi 1 pemain dari Genesis Dogma bisa ditangkap, tapi nampaknya dari Genesis Dogma Nichil dan Booms lebih disengage aja, tidak bermain beresiko. Kembali lagi CCTV kita memantau pergerakan dari VG Gaming dan juga Red Alliance, masih cukup alot, tapi nampaknya Chua dan Tuan yang sudah berhasil ingin menyeberangi dari spot Ryzen yang akan 1v1 nampaknya terhadap Chua. Betul, ini bukan 1v1, ini 2 lawan 1 kayaknya karena 2 pergerakan dari V Gaming langsung menuju ke arah Ryzen, bahkan 1 follow up lagi kembali datang. Masih tertahan di bagian jembatan dan mungkin ini akan menjadi proses untuk menunggu 1 pemain tersebut kembali mendekat ke arah Ryzen. Dan backup yang dilakukan sebenarnya, lihat ada 1 pemain Bigetron yang sudah mengontrol bagian broken wall luarnya untuk mengantisipasi pergerakan yang dilakukan oleh V Gaming tentunya, dan Ryzen sudah mulai mengokang granat kali ini 2, 3, 4, 5 detik lebih. Bakal dilemparkan langsung ke bawah, meletup, namun tidak ada splash damage yang diberikan ke arah pemain dari V Gaming. Bahkan backup dari sebelah kiri sudah mulai datang dan Bigetron sudah mulai nge-regroup keempat pemain mereka. Yes, intensitas Red Granat tampaknya juga cukup intens dari seorang Ryzen juga Liquid melempar ke arah Chua, seperempat darah bisa terserap, tapi Tuan tampaknya bakal mengarah ke Ryzen untuk membuang Red Granat. Sebelah kiri harus lebih berhati-hati lagi dari seorang Liquid karena ada 1 pemain dari V Gaming yang nyelip di Zuxi ternyata yang mengambil arah sisi balik broken wall, tapi masih cukup intens. Stun granat bahkan dipakai untuk membutakan vision dari pemain-pemain V Gaming, tapi V Gaming menjaga space, lebih mundur lagi ketika mengetahui pemain-pemain dari Red Alliance udah mengepung. Tapi ingat, ini baru 3 pemain loh yang regroup dari V Gaming, masih ada 1 pemain mereka yang akan menjaga dari arah kanan. Ini bisa aja BTR terbackstep dari pemain V Gaming yang saat ini 1 pemain dari mereka masih tertahan di bagian seberang sungai. Yes, oke, dari Red Alliance sudah memberikan gebrakan juga, tapi kuat tertangkap dengan luar biasa. UMP headshot, tapi Ryzen datang finish begitu saja. Harap mencari 1 pemain lagi dari V Gaming, tapi Zuxi yang gak bagus dari sisi luar, tapi backup yang luar biasa lagi-lagi dilakukan dari seorang Ryzen di arah sisi luar, tapi Luxi di sisi luar ada yang membackstep diam-diam, ternyata itu yang lo bilang, 1 pemain yang keluar. Itu si Porch yang masih, bukan Porch, iya Porch. Iya, Porch bakal datang belakangan, ternyata Liquid masih merangkak untuk masuk ke tempat yang aman, tapi apakah kali ini Liquid bisa untuk aman dan diselamatkan karena ada pergerakan dari seorang Porch yang begitu meyakinkan. Ternyata 2 pemain dari V Gaming yang tersisa kali ini, proses revive sedang dilakukan, tapi ternyata bakal ditabrak begitu saja, dan Bigetron pun sepertinya rata. Kali ini V Gaming yang memenangkan fight tersebut, dan ini menjadi bencana. Poin Bigetron tidak terlalu banyak, mereka hanya menambah 2 poin saja di game kali ini. Oh my lord, nggak bagus mimpi buruk ini untuk Red Alliance, lebih baik lagi mestinya di match yang terakhir. Tapi nice play, mudah-mudahan ini jadi pelajaran mereka bagaimana nantinya setup melawan V Gaming. Kemudian di arah sisi high ground lainnya, one more yang bakal nge-trap dengan prodding shootnya yang nanti, dan yes, Darli mengamankan satu. Ini gue suka nih. Kalau ada yang nge-toxic pakai real account. Ini gue suka nih. Siapa? Tolong ya, Mas Fikri Kurniawan, kalau komen tuh yang mensupport gitu loh. Jangan menjatuhkan tim Indonesia gitu. Kamu nggak suka boleh, tapi jangan terlihat seperti ini gitu loh ya. Oke, kita balik lagi menuju ke arah game-nya. Gue senang banget sumpah kalau gue ngelihat orang nge-toxic pakai real account. Gua serang coba habis-habisan. Oke, dan kembali lagi dari Alter Ego yang tadi menyangkap 1 pemain dari Morph. Ini tentunya angin segar bagaimana pemain Morph cukup berjauhan di open field. Tapi dari Alter Ego, mereka nampaknya cukup kesulitan untuk mendeteksi 1 demi 1 pemain dari Morph yang dimana cukup pintar menurut gue untuk Ezreal mengambil momen disengage, tidak ingin bermain beresiko lebih. Iya, ini sebenarnya momen yang nggak ingin gue lihat juga gitu, untuk melihat 2 tim Indonesia perang di early game, apalagi masih di menit yang ke-10 untuk circle yang kedua. 1 menit kurang lebih untuk pergerakan Blue Zone yang kedua kali ini, di mana Ezreal masih dicari keberadaannya oleh 4 pemain dari tim Alter Ego.
tidak dibiarkan lepas, sepertinya menahan di balik sebuah batu. Ingin ada happy birthday yang dilakukan oleh Ezreal, dan kali ini bakal menembak menuju ke arah sebelah kanan, mengambil Reynolds yang ada di bibir pantai. Tapi Yale sudah dipulangkan tadi menuju ke arah lobby. Kali ini Super Una begitu percaya diri untuk langsung tabrak, dan kali ini juga ada granat yang begitu tepat timingnya, masuk begitu saja dari seorang Potato. Wow, agak sedikit blunder, tapi untungnya masih bisa dikontrol. Tertrap begitu saja dari rekan tim sendiri, dan tim Vietnam lainnya. BAT pun terhempas oleh One More. Sudah mengoleksi 4 elimination point, tapi lagi-lagi memang tuh ya, alter ego ya wajar sih. Sekali-sekali ada blunder itu hal yang wajar, tapi Itu untung satu orang. Iya, maksudnya- Kalau 2 orang atau 3 yang masih bisa nge-backup dari sisi lain, itu malah petaka cuy. Oke, dan Dewa United yang terpantau di kamera kita sudah berhasil menuntaskan satu pemain dari Hands the Public. Oke, Ozoro out of the box positioning arah sebelah kiri, berharap membackstep dari Vicoy yang benar-benar mengendap di balik-balik bebatuan, tapi menjaga juga dari angle belakang. Ini luar biasa. Mereka nggak terlalu fokus ke arah depan. Memang ini spot yang paling sangat amat ditakuti, dan Hands Public cukup komit ngelok 3 player sekaligus ke arah dari Bisenok, dan Circle lebih mengecil lagi bagaimana Painan yang masih menjadi poros Circle. Ya, betul. Tapi kayaknya bakal crowdednya itu dari arah utara nggak sih? Utara sama barat bakal rame banget. Tenggara di Quarry juga si Onyx, One More sama BF. Tapi BFD nggak bakal nembak sih biasanya sih. Ya, tergantung sih Gus. Kalau mereka punya healing yang bagus, mereka pasti bakal nahan tembakan. Tapi kalau healing mereka nggak terlalu bagus, mereka bakal berani buat open fire. Mau nggak mau sih fight ya. Itu Bener. yang harus dilakuin. Itu apa ya? Resiko dan juga keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Plus minus. Oke. Gambling lah, gacha mereka lah. Tapi kalau gacha pakai modal. Ini Itu modal. Oh iya, Kalau modal mereka healing ya. menang, mereka dapat healing, mereka dapat poin. Kalau mereka gagal, amsyong sudah. tapi memang modalnya modal yang kayak gitu, tinggal looting aja. Kemudian dari Dewa United belum terlalu mendive ke arah bawah. Yang semestinya memang mereka enak banget sih ngambil sisi high ground tersebut, bisa mengontrol 3 kompon sekaligus. Yang dimana gue benci sih emang kompon dari ini arah dari Painan sih. Bukan dari arah Ruins ke bootcamp, yang dimana ini titik checkpoint pertama untuk ngelihat bootcamp. Ya, dan tadi kalau nggak salah circle-nya masih bikin galau nggak sih antara Charlie atau ke arah Enggak, Bravo? kayaknya ke arah Bravo ya? Bravo Udah deh. fix ke arah Bravo berarti ya? Oke. Painan masih menjadi pusat, dan Quarry yang kayaknya lebih tengah dah. Oke, dan lihat dari BX mereka nggak berani keluar dari komponnya karena ini komponen kecil banget, men. Ini kompon yang menurut gua agak kurang bagus kalau lu tahan terlalu lama di arah sini, apalagi kalau misalkan pemain-pemain yang ada di arah bootcamp atau tim yang turun di bootcamp, mereka udah keluar dari bootcampnya. Iya, tapi gue juga nggak ingin berlama-lama untuk Dewa United. Mereka terlalu fokus ke arah Bisenok. Ya, betul. Karena arah belakang Ruins pun bisa aja nge-backstep dari arah mereka. Begitupun dari Alter Ego, mereka cukup aware dan masih haus akan darah dari Morph. Mike T yang terpantau masih dicari oleh Super Una, tapi Super Una jangan terlalu berleha-leha. Karena ini Sunhawk, siapapun, dimanapun selalu ada cacing-cacing yang memberikan trap. Ya, ini lihat dari Hazelnuts masih begitu hati-hati dengan movement yang dilakukan oleh Alter Ego juga. Mereka benar-benar ngecek setiap sisi ketika mereka bergerak loh. Keren ya. Kayaknya udah agak trauma dengan backstep ataupun happy birthday yang dilakukan di Oh, oke. arah Sunhawk. Dan ya, circle-nya masih menjadikan Painan hampir di titik tengah, dan boom. Wow, masih berada di blue zone untuk mengumpulkan banyaknya healing yang bisa Yes. mereka looting. Nampaknya akan ada formasi 1-3, satu yang akan ditinggalkan dari blue zone untuk bermain healing-healing. Begitupun dari BFD, nggak terlalu cepat mereka masuk ke dalam circle zone karena ada One More dan juga Onyx. Satu arah rotasi dengan mereka. Yang paling enak sebenarnya SG sih. SG nahan di utara, apalagi nahannya di pinggiran-pinggiran tebing. Semestinya nggak ada yang bakal mengganggu gugat kecuali bisa not menyadari pergerakan mereka. Dan Morph Jackes tryhard juga untuk mengambil sisi dari Ruins di arah blue zone, tapi VG Tom dia ada menabrak. Halo, assalamualaikum dari One More, White Earth dan juga Darli. Tanpanya ada permisi, tanpanya ada assalamualaikum, bakal menembak, memberikan tembakan-tembakan peringatan di mana gue datang bos, bakal ngerebut dari spot lo ini. Betul, ini langsung ditabrak loh, nggak pakai permisi. Bahkan Porsche dan juga Tom dipaksa mundur ke belakang untuk mencari Jerry. Tapi kalau kita lihat dari One More, ternyata hanya gertakan awal mereka aja. Mereka nggak langsung ofensif untuk mencari keberadaan dari V Gaming. Mereka benar-benar hanya menggertak di awal untuk meretake sebagian tempat yang ada di arah Painan ini. Yes, tidak adanya sopan santun yang diperlihatkan dari One More. Ini mestinya V Gaming harus mengusir mereka dengan tidak sopan. Kemudian juga memang spot yang paling ideal sih memang Painan, dan
nantinya mungkin adanya pasif gameplay ketika nanti circle lebih mengecil ke arah Painan. Kalau emang circle-nya ke arah Painan ini enak. Tapi kalau keluar dari Painan, yang di Painan gue jamin Iya, bonyok sih. bonyok. Gue jamin bonyok. Terlalu banyak high ground control di arah Painan soalnya. Wah, Crazen, angin bagus mendapatkan dari seorang Bensu yang digeprek dan langsung dipulangkan ke arah lobby dan di dive. Ternyata Push dong. BX tidak tahan dengan spot mereka. Choi dan Crazen masih memberikan diving. Roy nampaknya bakal menjadi pimpinan utama. Oh enggak, Choi yang menjadi korban utama dan korban selanjutnya selesai rata. Tapi ada backstep dari arah bootcamp. Siapakah dia? Ada warna SG. Oh, SG. SG, Skynet SG Gaming. ternyata yang datang dari pinggiran sungai mengganggu pertempuran antara DU dan juga BAT tadi ya. Yes, Skynet BX. BX deh. Skylight yang gue pikir dia bakalan pasif di arah tepi tapi masih melancarkan serangannya dari seorang Pinky yang dimana rambutnya cukup pink ke arah bebatuan. Masih cukup aman dari pemain-pemain Dewa United mengumpat di balik bebatuan, tapi Jersey cukup out of the box dari sebelah kanan, tapi Jersey mendapatkan 2 poin sekaligus dengan 1 frag granat. Yuni cukup tertekan nampaknya dan mengetahui posisi dari Jersey. Playdown dilakukan dengan red dot side, tapi Yuni masih bisa mengumpat di balik-balik natural obstacle. Masih diteruskan dan bakal di diving. Cukup kelimpungan nampaknya dari seorang Yuni menjaga space lagi di balik pepohonan dan floating dilakukan untuk lebih aman lagi. Betul, dan gak kelihatan tadi pergerakan dari seorang Uni, namun ternyata sudah terspot oleh pemain-pemain SG yang lainnya. Tapi ada Eagle Esports yang tiba-tiba datang dari arah belakang Dewa United. Kali ini DU benar-benar tersandwich dari 2 sisi sekaligus. Uni mau mundur pun dari Eagle Esports punya sedikit angle ke arah Uninya, dan Jersey nggak berani overpick lagi karena mereka sadar ada tembakan dari bukit seberang mereka. Yes, Uni nampaknya nggak ingin beresiko lebih. Uni lebih nge-regroup ke arah Uda Crazen. Dan ya, dari Crazen mengambil sisi celah tengah dan space yang cukup jauh. Nampaknya ini ingin nge-trap pergerakan-pergerakan dari SG. Space yang cukup jauh, SG seharusnya tidak terlalu memaksakan untuk mengejar pemain-pemain dari Dewa United. Tapi Jersey masih kekeh. Dia ingin turun ke bawah, tetapi melihat juga angle sebelah kiri bagaimana. Eagle tadi memberikan distraction juga ke arah kedua tim tersebut. Ya, dan dari SG mereka akhirnya berani untuk keluar dari tempat mereka saat ini. DU yang menyisakan 2 pemain mereka sudah mendapatkan kompon, 2 setup di arah 2 rumah yang berbeda. Ini siap menembak dari arah jendela kalau misalkan ada pemain yang lengah dari SG, tapi ternyata V Gaming juga bakal datang dari bukit sebelah kanan. Player kali ini bakal melewati tempat dari seorang Crazen dan 2 pick menuju ke Crazen membuat dia tidak bisa bertahan, dan Uni kali ini benar-benar menjadi last man standing untuk Dewa United. 2 jendela bakal dikontrol sekaligus kanan dan kiri dan pusing begitu saja. 1 berhasil diamankan, reload, tapi timingnya tidak bisa lagi untuk melumpuhkan pemain Skylight Gaming. Yes, sulit nampaknya digunting begitu saja dari 2 arah yang berbeda, dan nice try untuk Dewa United. Mereka sudah bermain maksimal dan Skylight Gaming high IQ gameplay mereka perlihatkan bagaimana mereka menjadi third party, tetapi akan menghadapi lawan selanjutnya dari arah rotasi yang sama, yaitu Eagle yang sudah siap siaga juga, yang akan mengontrol dari sisi high ground. Datkon yang sudah memantau akan diiringi dari seorang Chopper dan juga Parajin di belakangnya. Ya, ini tinggal ngelihat apakah GD bisa lolos dari tempat mereka saat ini, karena dari Eagle Esports benar-benar aware dengan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tadi sempat nge-spot ke arah Skylight, sempat nge-spot ke arah DU, tapi mereka tetap ngelihat dan ngecek bagian belakang mereka, Gus. Iya, itu yang sangat amat menarik. Emang kalau Sunhawk semua aware sih, harusnya semua angle karena harus ada aware. meta-meta healing kan, dan DPS dari Blue Zone juga cuma bisa ditahan di Sunhawk. Yes. DPS Blue Zone di Sunhawk itu yang paling ringan daripada map-map kompetitif yang lainnya. Makanya gue bilang Sunhawk itu sebenarnya nggak perlu dikurangi karena intensitas fightnya itu cukup tinggi. Tapi tinggal blue zone-nya aja yang harus ditingkatkan damage-nya biar sama seperti match-match yang lainnya. Ini benar yang lo bilang, dari arah sebelah kanan ini bakalan padat. Gitu. Semuanya akal menyatu di arah Painan yang emang udah nih, spot yang paling Jacques tinggal sendiri, dia bisa dapat top 5. Oh iya. Jacques tinggal sendiri, tapi dengan posisi dia saat ini, kalau nggak ketahuan sama Boom ya. Kalau nggak ketahuan sama Boom itu dia bisa dapat top 5 menurut tapi lo. Paling minimal lah. Lo perhatiin untuk positioning dari BFD, dia dari arah timur ke selatan sekarang udah masuk ke arah barat. Gila. Timur, selatan, bolak-balik mereka ya. Ya mereka melingkar gitu 180 derajat untuk melakukan rotasi, dan Skylight tertangkap dari seorang Slayer, harus lebih berhati-hati lagi, dan Boom sudah mengamankan sisi dari barat circle di mana mereka sudah menyatu untuk 4 player sekaligus. Alter Ego yang terpantau malah mengambil sisi high ground. Ini enak banget untuk mengambil 2 angle yang berbeda, tapi harus tetap fokus. Dan ada tim Indonesia yang bakal fight dengan Baki. Luar biasa on point, tapi bisa di take down balik. Whites dan Onyx Nick pun tertumbangkan. Ini nggak bagus untuk Onyx, mimpi buruk karena 3 pemain dari One More bakalan Freelon begitu saja beralih angle ke arah bawah jembatan,
yang sedang melakukan rotasi juga tadi V-Gaming. Iya, dan nggak aware sebenarnya dari Onyx-nya tadi ya, karena trade-nya nggak bagus gitu. 1-2 bukan jumlah trade yang baik untuk Onyx pastinya. Dan Nick ditinggalkan sendirian di arah belakang, ada steal kill yang dilakukan oleh Skylights karena dari One More tidak berani overpick untuk mendapatkan finishing point bagi tim mereka. Dan Ravi yang berhasil mendekat ke arah Joe Brenke harusnya masih bisa diselamatkan, kecuali ada tembakan dari Eagle Esport ataupun ada tembakan dari Skylights dan juga GD yang ada di kanan mereka. Dan Chopper sudah memantau pergerakan dari seorang Slayer, belum terlihat posisi dari Chopper. Dia udah sendiri di pinggiran blue zone nih, kalau nembak juga serba salah gitu. Tapi berharap, first aid juga nggak ada, mestinya sih nembak. Mestinya nembak, dia berhasil mendapatkan satu player aja itu udah pencapaian terbaik. Udah nggak ada healing-healing tersebut. Dan dari arah bawah jembatan, Porsche dan juga Tom ingin coba ngebegal pemain-pemain dari Onyx dan White yang sedang terjepit oleh blue zone. Casey yang sudah berhasil menjadi katak, nampaknya bakal touchdown duluan untuk mengcover temannya dari arah seberang. Iya, dan ternyata kalau gue perhatikan dari live statusnya, Morp masih ada 2 pemain. Gue kira tadi hanya menyisakan Jackpot seorang saja, tapi masih ada pemain lain dari Morp yang bertahan. Dan di arah lain sepertinya ada jumlah kill yang melebihi batas dan kapasitas. Gila, itu sampai keluar dia killing spree seperti itu. Tapi V-Gaming yang tertahan oleh Blue Zone sakit banget di circle kelima ini. Nampaknya semua perang pecah, masuknya damage peluru, masuknya damage Blue Zone, saling adu mulas di bawah. Semuanya nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Nguyen pun satu first aid nampaknya ingin mencoba men-take down satu, dan itu udah pencapaian sangat amat baik. Dan Alter Ego yang bakal close combat dengan Tuyul. Potato tertumbangkan Tuyul, memang luar biasa sangat hebat dengan close combatnya. Hazelnuts masih ada waktu untuk merevive dari Super Una apa Renalri? Super Una sama Renalri yang sedang ter-knockdown saat ini. Yang itu yang lagi di revive. Oh, yang lagi di revive. Gue nyebutin yang ke-knock-nya aja gitu, tapi kayaknya Super Unanya udah gak kepegang Berarti lagi. Renalri berarti yang ke-revive. Oke, boom. Yang bakal menjadi next kontestan sudah menyadari dari arah BFD yang tadi Tuyul dan satu player Alter Ego sedang baku hantam. Tapi Alter Ego yang paling punya advantage besar. Mereka bisa menelik pergerakan dari Boom dan juga BFD. Keshi terketahui nggak tahu dari siapa, ternyata Eagle. Chopper. Gue bingung, kayaknya AE nggak ada nembak ke arah belakang mereka, ternyata Eagle Esport. Dan bener kan Morp? Top 5 minimal dia dapet top 5. Iya, hebat. Ya karena kita Cocok. ngelihat posisinya gitu. Iya. Semua tim kita bisa tahu. Kalau player kan nggak tahu sama sekali. Cocok lo jadi coach Mor. Udah pernah. Udah pernah. Oh, udah pernah. Udah pernah. Ditawarin lagi sih waktu itu. Wah, Lagi. Tidak. Oke, kali ini ada Renaldo yang tertembak dari bagian belakang ternyata. Dari Alter Ego hanya menyisakan Hazelnuts seorang diri saja. Boom. Yang paling diunggulkan dengan keempat pemain mereka yang masih utuh. Tapi dengan keunggulan 4 pemain, 5 tim tersisa, apakah mereka akan tetap menggunakan strategi healing? Yes, mungkin saja kalau mereka mempunyai Healing. Healingnya nggak ada. Iya, udah ngeliat Ponbit nggak pakai healing, healing udah pasti pakai strategi healing. Itu bandnya cuma 2, yang pasti Ponbit dan juga Kiran yang bakal menjadi pemain pendobrak di circle zone. Hazelnut bakalan slow down baby aja di arah proning-proning di balik pepohonan. Kemudian juga satu pemain abu-abu Genesis Dogma ternyata, dan sisanya kayaknya full healing. Masih ada 5 tim yang berbeda. Ini kayak Indonesia semua deh. GD, Boom, AE, Morp. Morp 4. Berarti satu tim Vietnam. Apa SG? Wait, GD, SG. coba. Oi, dong. observer, can you open minimap? Sampai gue Englishin. Iya, kita pengen lihat minimapnya nih, kira-kira akan seperti apa. Dan apakah ini 5 tim Indonesia atau 4 tim Indonesia dan 1 tim Vietnam? Tapi kalau ini Indo chicken lagi ya. Ini kayaknya dengan jumlah persentase yang cukup banyak dari tim Indonesia, kayaknya Indo. Nah, langsung dibuka. Thank you. BFD. Thank you. Ya, ini 5 tim Indonesia berarti Indo Pride. Indo Pride, bos. 5 kali bos berturut-turut. And thank you for our observer. Thank you Akil. Thank you, you already You are open the best Akil, thank you. Oke, nampaknya BFD Ucup menahan lebih jauh. Kita nggak menyadari ternyata Ucup yang Gue tetap sampai lupa gitu kalau ada satu healer lagi. Ada satu healer yang tersisa dari Bonafide. Dan sepertinya Boom sudah terspot oleh pemain dari Boom Esport. Ada Hazelnuts juga yang tiba-tiba menembak pertukaran Boom Esport saat ini dari Boom. Mereka masih memiliki 2 player aktif karena Ponbit pun membackup ternyata Granat. Sudah dimasak dan ternyata Kenan yang membuka angle karena dia sudah knock-out. Makanya dia merelakan diri untuk membuka angle-nya. Dan kali ini bakal ditembak ternyata dari Hazelnuts. Cukup low HP dan ada gangguan dari sebelah kiri ternyata.
Ada yang join dari arah luar. Dari Morp ternyata ikutan juga buat nembak ke arah Boom Esports. Gila, itu usaha terakhir dari Jacques dan berhasil mendapatkan satu pemain dari Boom. Kondisinya 1 versus 1. Tapi yang terlihat hanyalah Hazelnut seorang diri mendekat ke arah circle. Yang cukup tryhard adalah Boom dari Iki AR. Tapi nggak menutup kemungkinan dia bisa sebenarnya untuk menelik ke arah alter ego Hazelnuts. Ya tapi dengan kondisi kayak gini Gus ya, ini udah pasti gitu. Ini udah Bisa itu bisa ngeliat mestinya. Ini bisa ngeliat. Tapi harus sabar dulu. Oh! Ini yang gue bilang. Ini yang gue bilang. Bisa. Ini WWCD-nya berarti boom. Antara boom. Mesti boom. Wah, Iki AR. Luar biasa. Luar biasa Iki AR. Tapi luar biasa juga dari Ucup. Betul. Bisa ngeliat Hazelnut yang terlalu lengah nampaknya terbuka badannya. Ayo dong. Unexpected sumpah. Sumpah hari ini 5 WWCD langsung